Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Junior dari kelas X MIPA. Saya akan menjelaskan tentang teater tradisional. Dalam hal teater tradisional atau juga dikenal sebagai istilah teater daerah, merupakan suatu bentuk pertunjukan di mana para pesertanya berasal dari daerah setempat dengan cerita yang bersumber dari kisah-kisah sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut, misalnya mitos atau legenda di daerah itu. Dalam teater tradisional, segala sesuatu disesuaikan dengan kondisi adat istiadatnya, diolah sesuai dengan keadaan sosial masyarakat serta struktur geografis masing-masing daerah. Teater tradisional memiliki ciri-ciri spesifik kedaerahan dan menggambarkan kebudayaan lingkungannya. Ciri-ciri teater tradisional. Teater tradisional, tiap-tiap daerah memiliki keunikan yang berbeda-beda. Namun secara umum teater tradisional memiliki ciri-ciri bersifat sama kecuali teater transisi, yaitu tidak ada naskah. Teater tradisional biasanya tidak menggunakan naskah. Para pelaku hanya diberikan garis besar cerita (WOS). Mereka berbicara secara spontan, mengikuti pembicaraan pelaku lainnya. Oleh karena itu, pelaku dituntut bisa berimprovisasi. Jika tidak bisa jalannya, pertunjukan akan tersendat-sendat. 2. Persiapan dilakukan secara sederhana. Pada umumnya, teater tradisional tidak memiliki perencanaan yang formal dan tidak penjadwalan secara rinci. Persiapan, latihan, dan persiapan dilaksanakan secara sederhana. Menggunakan naskah, pelaku hanya diberi garis besar ceritanya. Sutradara tidak memiliki perencanaan latihan secara formal. Latihan hanya dilakukan pada saat akan pentas. Pada saat pelaksanaan, persiapan peralatan pun dilakukan secara sederhana. Dekorasi, tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata musik dipersiapkan secara sederhana juga. 3. Ceritanya monoton. Cerita teater tradisional biasanya monoton, tidak beragam dan tidak bervariasi seperti bervariasinya kehidupan manusia. Biasanya cerita diambil dari cerita rakyat daerah setempat seperti dongeng, hikayat, atau cerita kepahlawanan daerah setempat. Ini berbeda dengan teater modern yang berceritanya tentang segala aspek kehidupan manusia seperti keagamaan, ekonomi, dan kemasyarakatan dan budaya. 4. Menyatu dengan masyarakat. Teater tradisional bersifat fleksibel, artinya pertunjukan itu bisa dilaksanakan di mana saja. Teater tradisional tidak memerlukan tempat khusus, bahkan bisa menyatu dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena teater tradisional tidak memerlukan perlengkapan yang kompleks. Jenis-jenis teater tradisional. 1. Teater rakyat. Sifat teater rakyat sama halnya seperti tradisional, yaitu improvisasi, sederhana, spontan, dan menyatu dengan kehidupan rakyat. Contohnya antara lain Makyong dan Mendu di daerah Riau dan Kalimantan Barat, Randai dan Bakaba di Sumatera Barat, Ketoprak, Sarandul, Jemblung di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. 2. Teater klasik. Sifat teater ini sudah mapan, artinya segala sesuatu sudah teratur dengan cerita.
pelaku yang terlatih, gedung pertunjukan yang memadai, dan tidak lagi menyatu dengan kehidupan rakyat. Lahirnya jenis teater ini dari pusat kerajaan sifat feodalistik tampak dalam jenis teater ini. Contohnya wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Cerita statis, tetapi memiliki daya tarik berkat kreativitas dalang atau pelaku teater tersebut dalam menghidupkan lakon. 3. Teater transisi. Teater transisi merupakan teater bersumber dari teater tradisional. Tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Jenis teater seperti komedi, instabul, sandiwara, dardanella, Sri Mulat, dan sebagai contoh pola ketoprak, tetapi jenis ceritanya diambil dari dunia modern, musik, dekor, dan properti lain menggunakan teknik barat. Contoh teater tradisional: 1. Wayang, 2. Makyong, 3. Dramagong, 4. Trandai, 5. Mamanda, 6. Longser, 7. Ketoprak, 8. Ludruk, 9. Lenong, dan 10. Ubruk. Unsur-unsur teater tradisional: 1. Tema, 2. Plot, 3. Penokohan, 4. Dialog, 5. Bahasa, dan 6. Ide dan pesan, 7. Setting. Sekian, terima kasih.